Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Oke teman-teman, pada hari ini Bang Arkas akan memberikan lagi teman-teman ide konten, yaitu yang sudah lumayan banyak sih yang dipakai oleh channel-channel di YouTube teman-teman ya. Mereka-mereka yang duluan nggak YouTube. Tapi nggak apa-apa karena menurut saya ide konten pada kali ini dia itu mempunyai penonton yang sangat tinggi, dan menurut saya nggak akan kehabisan ataukah mati zaman gitu, enggak gitu teman-teman. Nah, ide apa itu teman-teman? Yaitu ide kontennya adalah kuliner teman-teman. Nah, jadi ide konten kuliner itu kalau teman-teman mau lihat, kita langsung saja ke handphone kita teman-teman ya. Di sini kita lihat beberapa channel-channel konten niche kuliner, dan kita lihat situ bagaimana perkembangannya, apakah cocok untuk teman-teman mulai untuk menggunakan juga konten-konten seperti itu atau tidak. Nah, tapi kalau setelah tadi saya 1-2 jam periksa teman-teman ya, saya melihat bahwa ini sangat cocok untuk teman-teman gunakan, yaitu teman-teman silahkan pakai konten seperti ini, istilahnya buat konten seperti ini itu di kampungnya teman-teman ataukah di tempat tinggalnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu kayak untuk pemula ya, nggak perlu untuk langsung keluar kota ke tempat-tempat yang terkenal, itu nggak perlu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah di mana kita memperkenalkan kuliner-kuliner yang ada di tempat tinggalnya kita, teman-teman. Nah, bagaimana isi konten-konten seperti itu ya, langsung saja kita masuk di HP kita, teman-temannya kita lihat. Oke, di sini langsung saja kita masuk di YouTube, kita lihat ya, teman-teman. Nah, setelah masuk seperti ini kita langsung search di sini, kita lihat, kita tulis saja bakso kuliner ya, teman-teman. Misal ini adalah bakso kuliner yang teman-teman misalnya di situ ya, kita ambil contoh. Ini adalah channel-channel kuliner teman-temannya. Nih, ini ada Evan Media, ada Santidin ini juga. Nah, Kubiler. Nah, coba kita buka salah satunya dulu teman-temannya, kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita ulang dulu. Nah, jadi seperti ini teman-temannya, yang dilakukan adalah teman-teman sisa datang saja ke tempat-tempat kuliner, tempat-tempat kuliner yang ada di kampungnya teman-teman. Setelah itu teman-teman memperkenalkan dulu bahwa kuliner di sini itu menjual apa, bakso dan sebagainya. Nah, setelah itu ya silakan teman-teman masuk ke dalam. Nah, kita lihat contoh yang ini. Nah, dia sempat ngobrol-ngobrol sama penjualnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman istilahnya mereview makanan dari situlah teman-teman. Nah, teman-teman misalnya bisa ambil strategi kayak kuliner A misalnya adalah penjual bakso. Oke, di sini menunya apa sih Pak yang favorit misalnya. Nah, setelah itu dikasih tahu bahwa oh, yang favorit itu ini misalnya bakso mercun misalnya, atau bakso bom dan lain-lainnya. Nah, disitulah itulah yang favorit itu teman-teman review seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah selesai, nah kita lihat di sini dia akan masuk. Nah, di sini dia akan mencoba teman-teman. Nah, di sini adalah saatnya untuk teman-teman mereview bagaimana rasanya, terus gurihnya bagaimana, rasa dagingnya gimana. Nah, silakan teman-teman sampaikan seperti itu. Nah, kita lihat di sini view-nya teman-teman ya. Ini baru 4 bulan itu view-nya sudah 1,9. Nah, coba kita buka channel dulu ini dari Kubiler ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat subscribernya itu sudah 1,22 juta teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat dari konten-kontennya itu ya, konten-konten seperti ini teman-teman. Jadi ini enggak tahu apakah yang dia kunjungi daerah-daerahnya atau sudah keluar kota, saya enggak tahu teman-teman, karena kalau sudah besar channel seperti ini ya biar keluar kota cari-cari kuliner yang lain itu nggak masalah lagi, karena uang sudah tidak menjadi halangan lagi teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula yang baru buat channel konten kuliner ya jangan seperti itu teman-teman ya, mulai saja dari tempat tinggalnya teman-teman. Nah, coba kita lihat penghasilan dari Kubiler, ataukah sebelum ke situ kita lihat dulu ya. Saya juga punya satu channel sini yang saya lihat tadi juga keren untuk di review ya teman-teman.
kita jadikan referensi, yaitu anak kuliner. Nah, di sini anak kuliner ini itu sudah mempunyai subscriber 1,2 juta teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat video-videonya itu ya kayak yang tadi juga teman-teman. Jadi dia datang ke satu tempat kuliner dan di situ dia review makanan dari tempat makan itu. Nah, kelebihannya apa sih teman-teman ketika teman-teman ambil konten seperti ini? Pertama adalah teman-teman akan mempunyai konten, itu yang pasti ya teman-teman, yang akan teman-teman upload ke YouTube. Kedua, bisa jadi yang teman-teman dapatkan adalah makan gratis. Karena beberapa teman-teman yang sudah pakai konten-konten seperti ini ya teman-teman saya, itu kebanyakan yang biasa itu ditawari bahwa dikatakan, wah youtuber ya mas, iya mas, kalau gitu mas gak apa-apa, review saja mas, ini makanan yang terbaik. Nah, jadi secara tidak langsung penjual itu yang menawarkan kita sebuah makanan favorit untuk direview dan ternyata gratis teman-teman. Jadi teman-teman sudah jadi kontennya, dapat konten, kemudian gratis pula gitu. Jadi wilayah tengahnya teman-teman ini alias perut ya terisi dengan gratis teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita juga mau lihat satu, ada channel besar juga sih di sini, yaitu channelnya, lihat dulu tontonnya. Nah, ini channelnya Next Carlos ya. Ini mungkin teman-teman nggak asing lagi teman-temannya, kan ini sudah menjadi youtuber besar juga. Nah, di sini kalau kita mau lihat, dia sudah mempunyai 4,6 juta subscriber teman-temannya. Dan kalau kita mau lihat video-videonya ya seperti yang sebelumnya juga teman-teman. Jadi dia mendatangi satu tempat kuliner dan di situ dia mereview makanan dari tempat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan ke Social Blade teman-teman. Kita lihat berapa sih penghasilan dari channel-channel seperti ini teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita klik Social Blade. Aduh, salah teman-teman. Oke, Social Blade. Oke, kita buka dan yang pertama kita lihat dulu anak kuliner ya teman-teman. Kuliner. Oke, kita buka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi penghasilan dari anak kuliner ini dalam 1 bulan itu dia bisa mendapatkan paling rendah ya teman-teman, bisa mendapatkan 1,3 ribu dolar sampai 21 ribu. Nah, kita ambil kayak kemarin-kemarin lagi teman-teman, yaitu tengahnya untuk melihat rata-rata per bulan berapa sih yang didapat. Nah, kita bagi saja ini 21 ribu. 21 ribu bagi 2 ya teman-teman. Nah, kenapa kali teman-teman? 21 ribu bagi 2. Nah, ini kita kali 14 ribu. Jadi 147 juta ya teman-teman dia bisa dapat dalam sebulan. Cuma datang ke tempat kuliner dan review makanan di sana. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman menurut saya. Jadi ini juga bisa teman-teman pakai ya teman-teman, bisa sekali untuk teman-teman contoh channel-channel besar seperti ini, bahwa channel kuliner itu sangat banyak peminatnya teman-teman. Ya, coba kita lihat lagi yang tadi, yang Next Carlox ya. Ini lebih besar lagi pasti teman-teman. Nah, oke, sudah saya duga teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dia bisa menghasilkan paling rendah ya teman-teman dalam per bulan itu 3,3 ribu dolar teman-teman, sampai 52 ribu. Nah, kita ambil tengahnya saja, kita lihat 52 bagi 2 ya, 52 ribu bagi 2, 26 kali 14 ribu, 364 juta teman-teman yang bisa didapatkan dari Next Carlor ini dalam 1 bulannya. Hasil dari YouTube seperti ini teman-teman. Coba kita lihat yang satu Kubiler. Nah, ini Kubiler juga. Nah, ini juga sangat besar sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia bisa mendapatkan paling rendah 2,2 ribu dolar sampai 36 ribu dolar. Kita ambil tengahnya saja 36 ya teman-teman. Bagi 2, 18 kali 14. Nah, dia bisa mendapatkan 252
juta dalam per bulan teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi kita kembali lagi ke channel-channelnya tadi. Nah, jadi untungnya apa sih teman-teman? Ketika teman-teman menjalankan YouTube seperti ini. Jadi ada beberapa syarat sih menurut saya juga. Pertama adalah teman-teman ini punya yang pastinya uang teman-teman ya. Dan menurut saya juga begini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini masih susah dalam keuangan misalnya ya, masih minim dalam keuangan, saya sarannya teman-teman konsisten saja buat video itu 2 kali dalam seminggu. Jadi usahakan dalam seminggu itu teman-teman bisa tabung uang, itu bisa cukup untuk bagaimana bisa jadi 2 konten supaya bisa untuk teman-teman itu jajan di luar, makan di luar, begitu maksud saya. Jadi usahakan dalam 1 minggu itu teman-teman keluar 2 kali untuk makan di luar gitu ya. Jadi teman sisipkan uangnya 20.000 sampai 25.000 atau sampai 30.000 untuk datang ke situ teman-teman. Jadi kalau dihitung 50.000 dalam 1 minggu lah. Dan menurut saya itu bisa sekali teman-teman ya. Yang penting teman-teman konsisten dalam pembuatan videonya karena itu sangat berpengaruh di algoritma YouTube teman-teman. Nah, apalagi teman-teman pemula seperti itu. Nah, setelah teman-teman membuat dan sebagainya, nah yang mau saya bilang juga itu syarat pertama teman-teman punya uang. Syarat kedua adalah teman-teman harus punya handphone. Nah, handphone ini apa? Handphone ini adalah untuk teman-teman buat videonya gitu. Nah, apakah harus handphone yang mahal atau itu? Saya mau bilang tidak harus teman-teman ya. Minimal ya kameranya sudah agak bagus ya sudah nggak apa-apa teman-teman. Nah, kalau sekarang ya HP yang mempunyai kamera bagus itu 2 jutaan itu sudah bagus teman-teman, bagus sekali malah. Apalagi kalau teman-teman sanggup beli HP 3 jutaan misalnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, berapa orang Bang yang harus kita gunakan ketika mau seperti ini? Nah, terserah teman-teman ya. Bisa juga sendiri teman-teman, tapi itu sangat bagaimana ya? Kalau sendiri berarti kan teman-teman pakai tripod ya pada saat mau makan, pada saat review makanannya. Artinya kan teman-teman letak tripodnya di depan. Kemudian nanti teman-teman review, artinya ini nggak gerak-gerak teman-teman, seperti itu. Jadi videonya itu satu angle saja, nggak berbeda-beda. Nah, bedanya kalau teman-teman bawa satu teman lagi misalnya, ada teman partnernya, yang teman-teman, apakah itu adiknya teman-teman atau siapa. Nah, itu bisa video teman-teman dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi videonya itu lebih bagus lagi, seperti itu teman-teman. Tapi jadi jangan jadikan halangan itu teman-temannya, karena itu saya bilang tadi, sendiri pun teman-teman bisa. Karena untuk pertama itu buat saja apa adanya dulu teman-teman segitu. Jangan teman-teman langsung mau yang boom, langsung mau yang perfect sebagaimana teman-teman yang kita lihat tadi sudah sukses di YouTube tentang konten kuliner, teman-teman mau juga seperti itu jangan. Nah, karena kalau kita mau telusuri juga mereka juga awalnya itu adalah konten-konten kuliner yang sederhana juga gitu teman-teman. Cuma karena mereka sudah lama dan sudah besar berkembang ya wajar saja kalau mereka datangnya itu ke restoran misalnya atau kemana yang lebih bagus lagi teman-teman seperti itu. Dan juga makanan-makanannya misalnya dipesan banyak sekali karena mereka sudah punya dananya seperti itu. Oke teman-teman, nah di situ teman-teman bisa lihat ini ke. Nah kita coba lihat di view-nya teman-teman. Ini langsung saja saya tulis di sini Bakti Kuliner. Nah itu teman-teman bisa lihat di sini 8 bulan 100.000 subscriber, 100.000 view. Dari sini 7 bulan dia mendapatkan view 1,3 juta. Nah seperti itu. Nah di shorts juga teman-teman kalau misalnya mau dilihat ini teman-teman bisa lihat di sini 1,3, 2,7, 4,7, 260.000. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini bisa jadi ide untuk teman-teman yang belum punya ide konten teman-teman ya. Jadi saya senantiasa untuk selalu memberikan teman-teman edukasi seperti ini bahwa banyak sekali ide-ide konten sebenarnya yang bisa kita pakai di YouTube untuk mulai untuk per YouTubernya kita teman-teman. Jadi jangan teman-teman selalu bilang bahwa wah saya nggak punya ide bang, saya belum mulai bang seperti ini. Jangan teman-teman ya. Nah kalau masalah editing videonya setelah teman-teman take video, menurut saya juga kalau channel-channel kuliner seperti ini ya nggak bagaimana juga editingnya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat tadi, misalnya teman-teman buka yang ini. Nah,
Nah, di sini teman-teman lihat nggak ada edit-edit bagaimana teman-teman, di sini cuma eh, bagaimana cara kita video saja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman mau tambahkan kata-kata misalnya setiap videonya ya bisa juga, terserah teman-teman. Tapi kalau menurut saya untuk awalnya jauh usah teman-teman, ya seperti ini saja. Eh, biasa saja seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja di video dan teman-teman bicara ya sudah gitu. Palingan sebelum teman-teman upload ke YouTube ya palingan teman-teman tambahkan intro atau ke outro juga seperti itu teman-teman, ataukah musik juga dalam videonya itu terserah. Nah, bagaimana caranya itu saya sudah buat beberapa kontennya untuk masukkan musik, masukkan intro apa sebagainya itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman cek saja kalau belum teman-teman belum punya pengetahuan untuk bagaimana cara edit seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya cuma fokus kepada memperkenalkan teman-teman atau memberitahu teman-teman bahwa ada ide konten seperti ini teman-teman. Dan ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman di YouTube. Dan menurut saya juga persaingannya sehat saja teman-temannya. Jadi kita itu nggak sulit untuk bersaing karena masing-masing yang di-review itu beda-beda gitu. Beda-beda tiap daerah gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Arkas berikan pada hari ini. Jadi jangan lupa di-subscribe teman-temannya dan di-like dan di-share ketika video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum punya konten dan masih belum cocok dengan konten yang saya berikan pada hari ini ya lihat terus saja channel ini teman-teman. Ya, makanya saya bilang jangan lupa di-subscribe dan di-like supaya setiap saya buat video baru itu masuk di notifikasinya teman-teman. Jadi situ teman-teman bisa nanti melihat bahwa oh ini nih yang cocok sekali sama saya dan silakan teman-teman mulai. Karena itu saja yang saya mau bilang teman-teman. Kalau teman-teman nggak mulai sekarang kapan lagi seperti teman-teman. Sedangkan persaingan di YouTube itu semakin hari semakin banyak orang yang memulai. Jadi kalau teman-teman nunda, ya kapan lagi gitu. Teman-teman makin terlambat gitu. Tapi kalau masalah terlambat ya jangan juga teman-teman setelah lambat 1 hari, wah saya sudah lambat. Jangan teman-temannya. Selagi teman-teman sudah siap, langsung gas teman-teman. Langsung mulai saja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya Bang Arkas berikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.